Misalnya saya tidur jam 11 siang, terus bangunnya azan maghrib. Apakah saya qadha setelah maghrib atau esok pas setelah sholat zuhur? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Kalau sengaja dia tidur jam 11, sengaja dia tidur jam 11, bangun dia maghrib, maka dia matinya mati kafir. Kafar masih haram. Tapi kalau dia baru pulang dari rumah sakit, disuntik orang di rumah sakit, suntiknya itu ada campuran bius, tiba-tiba pas terbangun azan maghrib, maka sholatnya yang tinggal tadi diqadha'nya. Afdalnya qadha' maghrib di waktu maghrib. Tapi kalau mau diqadha'nya zuhur, asar, maghrib di waktu isya, qadha'nya sah. Dalilnya mana? Nabi mengqadha' sholat sehari ketika perang Khandaq, perang Ahzab. Saking sibuknya menghadapi kafir musyrik. Saya pun Pak Ustadz sibuk betul melawan musuh ini sampai tak sholat. Apa sibuk kok? Game online. Tak bisa. Jangan sampai meninggalkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira nanti hari kiamat sholat. As-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Mencari suami yang dicari adalah yang pertama sholat. Mencari istri yang dicari adalah istri yang sholat. Kalian yang belum nikah, cari bini yang sholat. Kalau sampai dapat kalian bini tak sholat, alamat anak kalian tuyul. Karena bini kalian sundel bolong. Kalian yang gadis-gadis, cari laki yang sholat. Kalau sampailah dapat kalian laki yang tak sembahyang, tak satu dua ibu-ibu yang kaya-kaya yang mengeluh laki tak sembahyang. Artis bercerai gara-gara laki tak sembahyang. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketentuan dalam bahimatul an'am? Maksud an'am, surat Al-An'am artinya binatang ternak. Kambing, lembu, unta. Lembu sama sapi sama. Lembu, sapi, jawi. Jadi tak bisa berkorban ayam. Karena udah ketentuan ulama fikih. Kau korban apa kemarin? Aku korban perasaan aja Pak Ustaz. Tidak bisa, karena bunyi kalimatnya min bahimatil an'am, binatang ternak. Udah ada aturannya. Yang membuat aturan siapa? Allah dalam Quran. Hadis Rasulullah. Ulama menyusunnya menjadi sistematis, namanya fikih. Jadi jangan antum potong ayam, habis itu ditanya, kau apa nih? Ini kurban. Tapi ini tak ada aturannya dalam ulama fikih. Yang tahu hati kita Allah. Tak bisa begitu. Agamanya ada aturannya. Tapi ini aturan yang dibuat manusia. Imam ahli fikih, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu tidak membuat-buat. Mereka menyusun secara sistematis. Jadi jangan dianggap ulama itu membuat-buat. Kalau membuat-buat itu bid'ah namanya. Saya dari Asahan. Asahan ini nama Kesultanan Melayu. Kalau diurut dari Aceh, di bawah Aceh Kesultanan Langkat, di bawah Kesultanan Langkat Kesultanan Delhi, di bawah Kesultanan Delhi Kesultanan Serdang, di bawah Kesultanan Serdang Kesultanan Asahan. Sekarang sudah jadi kabupaten
Asar. Saya mengimami istri di rumah karena waktu menikah saya tanya sama Pak Kua, katanya boleh. Kata dia sholat di masjid itu tak wajib. Karena Pak Kua tak ke masjid. Jadi laki-laki sholatnya di masjid. Kalau dia mau mengimami emaknya di rumah, dia habis sholat maghrib, salam, langsung pulang. Karena waktu maghrib pendek. Di rumah dia jadi imam, mengimami emaknya, mengimami istrinya, mengimami anaknya. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua itu mengambil fadilah, hukumnya sunnah. Boleh sholat beberapa kali. Jadi jangan sholat di rumah terus, tak pernah ke masjid, gara-gara Pak Kua ini lah. Tapi sebagian ustaz saya dengar mengatakan laki-laki wajib sholat di masjid. Kalau fikihnya menurut mazhab Syafi'i sunat muakkad, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah, menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah, menurut mazhab Maliki sunat muakkad, menurut mazhab Hambali wajib. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Makanya setiap azan berkumandang langsung Satpol PP ke pasar-pasar. Haji, roh, salut. Karena sholat ke masjid wajib menurut mazhab Hambali. Jikalau ada laki-laki yang gemulai tapi tidak merias wajahnya seperti perempuan, tidak menggunakan pakaian perempuan, dan tidak gay, apakah dia tetap mendapatkan dosa seperti bencong? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada langkah sebelum, ada langkah setelah. Pada zaman Nabi ada seorang laki-laki memakai henna. Henna daun pacar. Kalau kami di Riau namanya daun inai. Kalau di Buton daun apa namanya? Patirangga. Itu ditumbuk, biasanya dipakai untuk menikah. Di zaman Nabi itu untuk perempuan, laki-laki nggak pakai. Lalu kemudian di zaman Nabi ada laki-laki yang memakai, dibawa ke Rasulullah. Kata Rasulullah, asingkan dia ke satu tempat bernama Naqi. Tempat pemakaman, Baqi. Tempat pengasingan, Naqi. Asingkan. Karena ini bisa menular. Itu lemah gemulai itu kalau kita berteman lama-lama bisa menular. Maka dia mesti diasingkan. Dia mesti dikarantina. Tapi jangan satukan dengan karantina COVID. Tapi kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan hubungan homoseksual, maka ada hukuman yang jelas. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu dapati ada orang yang tertangkap melakukan perbuatan umat Nabi Lut, nama kampungnya Sadum, perbuatannya disebut dengan perbuatan orang Sadum. Maaf, itulah dia Sodom. Perbuatan orang Sadum, sodomi. Maka dinaikkan bagian kerak bumi ke atas, yang atas turun ke bawah. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Amtarna alaihim, kami hujani mereka. Bihijaratim, dengan batu. Min sijilim mandud, dari api yang terbakar. Akhirnya mereka pun mati bergelimpangan. Salah satu contohnya adalah kaum-kaum homo yang membeku jadi batu di Pompei. Nah, ini semua menjadi iktibar pelajaran. Kalau dia tidak memakai pakaian perempuan, tidak memakai aksesoris perempuan, tidak operasi kelamin,
dan dia tidak homo, seperti pertanyaan, hanya dia gemulai saja. Nggak tahu entah kenapa dia gemulai. Mungkin terlalu banyak makan cendol, sehingga dia seperti tak bertulang. Dia nggak apa-apa, tidak ada hukum bagi dia, karena dia tidak melakukan dua. Pertama, tidak menyerupai perempuan dan tidak melakukan hubungan seksual sejenis. Nah, ini penting kita jaga. Makanya saya yakin dan percaya anak-anak muda di Pulau Buton tidak akan melakukan itu. Karena masyarakat Buton ini masyarakat yang gagah dan perkasa. Seandainya orang Buton ini lemah gemulai, mana mungkin bisa bangun benteng terbesar di dunia? Mengangkat batu. Jadi kalau ada yang lemah-lemah gemulai yang agak-agak ada tandanya, bawa ke sini, suruh dia memperbaiki benteng-benteng yang udah roboh. Angkat. Insya Allah hilang bencongnya. Ketika menjadi imam sholat subuh, lupa doa pun. Apakah mesti sujud sahwi? Saya takut jika dibuat menjadi fitnah. Mazhab Syafi'i, kalau lupa kunut maka sujud sahwi. Makmumnya ikut imam. Tapi yang lupa kan imam. Saya kan tak lupa Pak Ustaz, karena kau jadi makmum. Imam mau sujud, kau ikut sujud. Tapi kalau imam kau kentut, kau tak ikut kentut. Karena sholat dia batal. Maka imam sujud saat baca ayat sajadah, nama sujudnya tilawah, ikut. Imam sujud sahwi, lupa dia. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم به مني، انت القديم وانت المؤخر، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنه المحيا والممات، ومن شر فتنه المسيح الدجال. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Habis itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau tak hafal, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sama 3 kali. Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Habis itu duduk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam ini baca doa kunut lupa. Habis tasyahud, sujud sahwi pun lupa juga. Salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang makmum mengingatkan, Pak Imam, kau lupa 2 kali. Lupa baca kunut, lupa sujud sahwi. Habis itu balik dia bertanya, kalau itu aku sujudnya 4 kali. Sujud sahwinya tetap sekali. Sujudnya 2 kali. Sujud dia lagi. Allahu Akbar. Subhanallah la ilaha wa la yashu. Allahu Akbar. Kamu sujud dia lagi. Allahu Akbar. Subhanallah la ilaha wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud sahwinya sesudah salam. Kalau ingatnya sebelum salam, sujud sahwi. Kalau ingatnya sesudah salam, sesudah salam. Sesudah makan lontong baru ingat Pak Ustaz. Kita bisa lihat. Udah kenyang, apa ini kan? Udah lah, tak usah kayak gitu. Bagaimana cara agar kita siap serta tidak takut menghadapi mati? Saya kalau tidur malam, Bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau aku mati malam ni ya Allah, matikan aku husnul khatimah, berhenti aku buat dosa. Tiap malam buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau hidup saya pagi tadi, hidup aku hari ini ya Allah,
jadikan hari ini aku beramal soleh. Bangun pagi, sholat tahajud, ngajar anak-anak, habis sholat subuh, baca tafsir, habis itu pergi pengajian ke BI, habis itu pergi ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, habis itu pulang ngajar ibu-ibu. Habis ini nanti pergi ke Siak. Malam tidur. Kalau mati aku malam ni ya Allah, jadikan aku husnul khatimah, berhenti aku buat dosa. Kalau hidup aku besok pagi, berarti masih bisa pengajian besok di Bengkalis. Begitu tiap hari. Sampai terbiasa kita. Allah bisa karena biasa. Jangan takut mati. Jangan takut cerita mati. Kalau aku mati, Sami ini tetap sekolah agama. Masukkan dia sekolah tahfiz Quran di Al-Muqaddasah, tempat ustazah dulu. Nanti tamat itu sekolahkan dia ke Tarim, tempat Habib Umar. Nanti habis itu kuliahkan dia ke Ahqaf University. Kalau sanggup dia S2, S3 macam aku, teruskan. Kalau tak sanggup dia minta balik-balik. Suruh dia mengajar. Nikahkan dia dengan perempuan solihah. Jangan takut cerita mati. Kalau saya mati, kalian tetap sekolah, tetap kuliah, tetap belajar menghafal Quran. Saya sampaikan ke santri, saya sampaikan ke ustazah. Ini banyak orang takut cerita mati. Sehingga ketika suami mati, istri terkejut. Kaget dia. Cerita mati. Ibu cerita mati sama bapak. Bang, kalau aku mati macam mana bang? Senyum bapak tuh. Kalau aku mati, letakkan jenazahku di ruang tamu. Keluarkan kasur yang tak terlalu tebal. Bungkus pakai kain panjang. Tamu-tamu yang datang, kuburkan. Jangan menangis, jangan meratap. Iringi doa. Bacakan Yasin. Biasakan cerita mati kepada istri, kepada anak, kepada murid, kepada jamaah. Kalau aku mati di Jakarta, jenazahku jangan bawa ke Pekanbaru. Tiket mayat mahal. Kalau mati di Medan, pas kebetulan jadwal Medan, kuburkan aku di samping makam emakku. Kalau aku mati di Riau, kuburkan di Riau. Jangan takut cerita mati. Kenapa orang takut mati? Karena dia takut cerita mati. Jangan takut cerita mati. Karena kita resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Nah, saya tengok ibu-ibu ini sudah siap mati semua. Saya setiap naik pesawat, asal sudah duduk saya, Bismillahirrahmanirrahim, sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jumpa saya sama kawan-kawan saya yang tak bisa tidur di pesawat. Saya tanya, kok kenapa tak bisa tidur? Aku takut mati. Saya tak pernah takut. Mau meletup, mau meledak pesawat ni, meledaklah dia, mati. Buka mata sampai Jakarta, buka mata sampai Palembang, buka mata sampai Pekanbaru. Masih hidup lagi sampai. Pertama, mau minta doa agar sembuh dari sakit, Ustaz. Yang kedua, saya bermimpi bertemu orang berjenggot. Terus berkata, wong pemulia angger meninggikan derajatnya ibu. Dan saya mimpi langsung bertemu dengan ibu sedang sholat. Setelah saya langsung terbangun dan minta maaf kepada ibu, dan benar itu sebelum subuh ibu sedang sholat. Apa arti mimpi itu, Ustaz? Ketiga, insya Allah saya sampai mati akan ikut ulama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Sekian Pak Ustaz. A'udzuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Ya Syafi, Ya Kafi, Ya Mu'afi, Ishfi Mardana, Shifaan Ajilan, La Yughadiru Saqaman, Birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Bihaqqi Nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu jangan lupa setiap habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Baca 10. Istighfar,
Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, awal Al-Baqarah lillah, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, lillahi ma fis sampai habis, kemudian solawat, la ilaha illallah, tahlil, habis itu solawat. Habis itu berdoa minta kesembuhan kepada Allah. Bacakan ke air, airnya diminum. Kalau dimandikan, mandikan habis pada siraman terakhir. Jangan ada sisa dibuang ke WC. Nah, ini salah satu ikhtiar kita membaca zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang doa untuk sakit. Yang kedua, tentang bermimpi berjumpa orang. Kalau dia mengaku Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad, berarti dia Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti memang dia melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Kalau dia mengaku nabi, tapi kalau dia tidak ada cerita, wallahu alam, entah siapa dia. Bisa jadi orang soleh, bisa macam-macam. Itu tentang mimpi berjumpa orang. 3. Kalau mimpi berjumpa dengan ulama, berjumpa dengan ibu, berjumpa dengan keluarga, maka ruh kita bertemu. Ruh kita waktu tidur itu berjumpa dengan ruh orang mati, ruh orang hidup, berjumpa dia. Di saat pagi, yumsikur ruh orang mati digenggam Allah. Ruh orang hidup dikirimkan. Kita pun bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita hidup lagi. Mereka tidak. Kalau kita mimpi jumpa ulama, itu berarti kita satu manhaj dengan ulama itu. Jadi kalau saya mimpi jumpa Habib Umar, berarti saya pencinta Habib Umar, pencinta zuriat Rasulullah, berarti saya satu manhaj dengan beliau. Aqidahnya sama-sama Asy'ari, fikihnya sama-sama Syafi'i, tasawufnya sama-sama Sunni. Walaupun derajat martabat jauh, tapi paling tidak menguatkan hati kita. Oh, saya ini enggak sesat toh. Saya ini ternyata ikut ulama yang benar. Nah, itu tentang mimpi jumpa ulama. Jumpa orang tua berarti hanun, kerinduan. Oh, baik masih hidup di luar kota maupun sudah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup, telepon, video call, kirim. Kalau dia sudah meninggal dunia, bacakan doa, bersedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita sama-sama istiqomah semua.